Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari Senin, kita telah membahas tentang pesawat sederhana, yaitu katrol dan roda berporos. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang bidang miring dan pengungkit. Sebelum kita membahas bidang miring dan pengungkit, Ibu akan membahas dua soal tentang katrol pada pertemuan hari Senin. Bisa kalian benarkan jika jawaban kalian salah. Pembahasan soal nomor 1. Angga mengangkat sebuah batu menggunakan katrol bebas bergerak. Jika gaya yang Angga gunakan sebesar 100 Newton, berapakah berat beban yang dapat diangkat oleh Angga? Maka jawabannya menggunakan rumus katrol bebas bergerak, yaitu keuntungan mekanis katrol bebas bergerak adalah 2. Maka kita tulis rumusnya, yaitu Km sama dengan W per F. Keuntungan mekanis sama dengan berat beban dibagi gaya. Keuntungan mekanisnya 2 sama dengan berat bebannya yang ditanyakan dibagi F-nya 100 Newton. Maka jika yang ditanyakan berat beban, rumusnya menjadi W sama dengan F dikali keuntungan mekanis. Berat beban sama dengan 100 dikali 2, hasilnya yaitu 200 Newton. Pembahasan soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar soal nomor 2 yaitu katrol majemuk. Yang ditanyakan, berapakah berat beban yang ditarik oleh katrol majemuk tersebut? Maka kita jawab dengan menggunakan rumus katrol. Km sama dengan W dibagi F. Nah, keuntungan mekanis pada katrol majemuk adalah sama dengan jumlah tali. Maka kita lihat jumlah tali yang menarik beban pada katrol itu ada berapa. Nah, ternyata ada 4 tali. Maka keuntungan mekanisnya yaitu 4. Kita masukkan 4 sama dengan W berat bebannya yang ditanyakan dibagi F-nya 8. Maka rumusnya berat beban yaitu W sama dengan F dikali keuntungan mekanis. 8 dikali 4 hasilnya yaitu 32 Newton. Selanjutnya kita akan membahas jenis pesawat sederhana yaitu bidang miring dan pengungkit. Bisa kalian buka buku paket pada halaman 83. Yang pertama yaitu bidang miring. Bidang miring merupakan bidang datar yang diletakkan miring atau membentuk sudut tertentu sehingga dapat memperkecil gaya kuasa. Contoh penerapan dari bidang miring yaitu tangga, skrup, dan pisau. Keuntungan mekanis bidang miring yaitu Km sama dengan S dibagi H sama dengan W dibagi F. Keterangannya, Km adalah keuntungan mekanis, S adalah panjang bidang miring, H adalah tinggi bidang miring, W adalah berat beban, dan F adalah gaya. Bisa kalian perhatikan gambar pada video tersebut. Contoh soal bidang miring yang pertama. Sebuah bidang miring memiliki panjang 10 meter dengan ketinggian sebesar 2 meter. Tentukan keuntungan mekanisnya. Maka langsung kita jawab, diketahui S sama dengan 10 meter, H tingginya sama dengan 2 meter. Yang ditanyakan keuntungan mekanis, maka kita masukkan rumus keuntungan mekanis, yaitu S dibagi H, sama dengan 10 dibagi 2, hasilnya yaitu 5 meter. Selanjutnya contoh soal yang kedua. Sebuah benda dengan berat 1800 Newton akan dinaikkan ke ketinggian 2,5 meter. Jika keuntungan mekanis yang diharapkan adalah 6, berapakah jarak yang ditempuh benda pada bidang miring dan kuasa yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut? Maka kita tulis dulu yang diketahuinya. Yang diketahuinya yaitu W berat bebannya sebesar 1800 Newton.
tinggi bidang miringnya yaitu 2,5 meter dan keuntungan mekanis bidang miringnya adalah 6. Maka kita cari dulu panjang bidang miringnya, karena kan belum diketahui panjangnya, maka kita cari panjang bidang miring menggunakan rumus KM sama dengan S dibagi H. KM-nya 6, S-nya yang ditanyakan dibagi 2,5, maka S sama dengan 6 dikali 2,5, hasilnya yaitu 15 meter. Baru kita masukkan ke rumus mencari gaya. Yang kedua, yang ditanyakan kan yang pertama jaraknya, kemudian yang kedua itu gayanya. Maka kita masukkan rumus KM sama dengan W dibagi F. Nah, KM-nya diketahui 6, W-nya berat bebannya 1800 dibagi F yang ditanyakan. Maka rumusnya menjadi F sama dengan 1800 dibagi 6, hasilnya yaitu 300 Newton. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengungkit atau tuas. Nah, pada pengungkit ini terdapat ciri-cirinya, yaitu adanya tumpuan atau titik tumpu. Kemudian adanya lengan beban. Lengan beban itu yang terdapat bebannya, berat bebannya itu dinamakan lengan beban. Kemudian ada lengan kuasa, gaya kuasa, dan gaya beban. Itu yang harus kalian perhatikan. Nah, keuntungan mekanis pada pengungkit yaitu KM sama dengan lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan W dibagi F. Keterangannya, KM adalah keuntungan mekanis, LK adalah lengan kuasa, LB adalah lengan beban, W berat beban, dan F adalah gaya. Nah, pengungkit merupakan salah satu jenis pesawat sederhana yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu gunting, linggis, jungkat-jungkit, pembuka botol, pemecah biji kemiri, skop, koper, pinset, dan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis pengungkit. Jenis pengungkit dikelompokkan berdasarkan letak titik tumpu, lengan kuasa, dan lengan beban. Jenis pengungkit pertama yaitu dilihat dari titik tumpunya yang berada di tengah, contohnya gunting, penjepit rambut, penjepit buku, tang, dan lain-lainnya. Kemudian jenis pengungkit kedua dilihat dari gaya bebannya yang berada di tengah, contohnya pembuka tutup botol, gerobak beroda 1, dan lain-lain. Kemudian jenis pengungkit ketiga, gaya kuasanya itu berada di tengah. Contohnya pada pinset, strapless, sekop, cangkul, dan lain-lainnya. Contoh soal pengungkit. Seorang anak sedang mengungkit sebuah batu. Perhatikan gambarnya. Tentukan gaya yang diperlukan anak tersebut. Maka diketahui lengan kuasanya sebesar 180 cm, lengan bebannya sebesar 20 cm. Kemudian berat bebannya sebesar 360 Newton. Yang ditanyakan adalah gaya atau F. Maka kita masukkan rumus persamaan pengungkit, yaitu lengan kuasa dibagi lengan beban sama dengan berat beban dibagi gaya. Lengan kuasanya 180 dibagi lengan bebannya 20 sama dengan berat bebannya 360 dibagi F. Yang ditanyakan F, maka rumusnya menjadi F sama dengan 360 dikali 20 dibagi 180. 360 dikali 20, 7.200 dibagi 180, maka hasilnya 40 Newton. Semoga apa yang telah Ibu bahas bisa kalian pahami dan bisa kalian salin di buku tulis. Selanjutnya yaitu soal. Terdapat 2 soal pada video ini.
Kalian kerjakan dan ditulis soalnya di buku tulis. Soal nomor 1. Seorang pegawai ingin memindahkan kotak yang beratnya 500 Newton ke atas truk dengan menggunakan bidang miring seperti gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Bila tinggi truk 1,5 meter, berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut? Soal nomor 2. Perhatikan gambar di bawah ini. Perhatikan gambarnya. Yang ditanyakan yaitu, besar kuasanya adalah... Silakan kerjakan dua soal tersebut. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.